Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Majelis Taklim Jalan Bekerja. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa tetap menjalani rutinitas sehari-hari kita. Salawat dari salam yang kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita bisa diakui sebagai umat beliau besok di hari kiamat. Amin. Selanjutnya kita masuk pada melanjutkan bab yang kemarin, yaitu tentang bab masih bersama istihadah. Masih bersama istihadah di bab muktada'ah waliyu mumayyizan, atau orang yang baru pertama kali haid tapi tidak memenuhi syarat. Masih ingat syarat mumayyizah atau syarat tamyiz ada berapa, Bu? Syarat tamyiz ada 4, yaitu yang pertama darah kuat lebih dari 24 jam. Yang kedua syarat darah kuat tidak lebih 15 hari. darah kuat Tidak tidak lebih lebih 15 15 hari. hari. Yang ketiga darah lemah Lebih 15 lebih 15 hari. hari. Itu syarat itu dipakai kalau ada darah lemah diapit oleh dua darah kuat yang sifatnya sama, dan darah kuat kedua melebihi 15 hari. Syarat yang keempat, darah lemah keluar terus menerus. Ketika tidak memenuhi 4 syarat itu, maka perempuan tadi dikategorikan ke dalam kategori ghairu mumayyizah. Nah, ghairu mumayyizah ini konsekuensinya ketika dia sebelumnya sudah pernah haid, maka konsekuensinya adalah disamakan dengan kebiasaan bulan sebelumnya, kalau sebelumnya sudah pernah haid. Tapi kalau baru pertama kali haid, masih umur 10 tahun, misal baru pertama kali haid, langsung lebih 15 hari darahnya, maksudnya di hari ke-15 ada darah, maka ketika dilihat 4 syarat tadi tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah yang dianggap haid hanya 1 hari 1 malam pertama. Kenapa seperti itu? Karena dia belum punya kebiasaan. Makanya yang dianggap yang diambil adalah yang paling sedikit. Karena paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Jadi hari kedua sampai hari ke-15 dianggap istihadah. Jadi sholat yang ditinggalkan dari hari kedua sampai hari ke-15, sholatnya harus diqadha. 5 dikali 14 sudah berapa sholat? 10.
ya lebih dulu sholat, harus mogok lebih dulu sholat. Nah, yang kita bahas sekarang ini orang pertama kali haid tapi tidak memenuhi syarat mumayyizah. Kalau semisal mumayyizah, kalau memenuhi syarat itu adat tidak dianggap. Contoh, ini tulisannya nanti. Ya, ini aja. Sesuatu kuning. Sebelum memasuki ke 4 syarat dari mumayyizah, tentunya seorang perempuan itu harus dipastikan dulu bisa membedakan warna darah atau tidak. Ketika ditanya bisa membedakan warna darah atau tidak dan jawabannya tidak, maka tidak perlu melihat syarat itu. Pokoknya kalau ditanya bisa membedakan warna darah tidak, nggak bisa. Misal ada seorang tanya, Bu, saya mengalami haid seperti ini dan ternyata sudah lebih 15. Maka ditanya dulu, kamu bisa membedakan warna darah atau tidak? Maksudnya gimana? Bisa membedakan darah yang kuat dan darah lemah tidak? Oh, nggak bisa, rumah saku warnanya kode wae. Maka bisa dipastikan, oh berarti goiru mumayyizah. Karena syarat mumayyizah itu syarat yang pertama, maksudnya di luar 4 syarat itu dia harus bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Karena di dalam 4 syarat itu ada darah kuat tidak lebih 24 jam pada 1 hari, darah kuat tidak lebih 15 hari. Nah, ketika dia tidak bisa membedakan warna darah, gimana dia mau menentukan itu tadi? Karena dari awal sudah nggak tahu warna darah, gitu. Nah, semisal, tapi catatannya harus diingat, kuncinya ada di hari ke-15. Walaupun 1 sampai 3 kuat, setelah itu di sini berhenti, 4 sampai 6 berhenti, terus di sini darah lemah, terus di sini kuat lagi, 13 sampai 14 lemah lagi, setelah itu berhenti. Setelah itu berhenti, di hari ke-15 darahnya berhenti, misal. Terus keluar lagi di hari ke-16. Berarti kalau seperti ini, kalau kejadiannya seperti ini, di hari ke-15 berarti kan tidak ada. Di hari ke-15 ini kan berarti tidak ada darah. Kalau di hari ke-15 ini tidak ada darah, maka darah yang ada di belakang ini semuanya dianggap haid. Karena istihadah ini seseorang dikatakan masuk ke bab istihadah ini kalau di hari ke-15 ada darah.
Ini contohnya 1 sampai 3 keluar darah kuat. Setelah itu ini bersih. Bersih 7 sampai 9 darah lemah. Setelah itu darahnya berubah lagi menjadi kuat lagi. Berubah lagi menjadi lemah lagi sampai hari ke-14. Setelah itu di hari ke-15 berhenti. Tapi cuma berhenti 1 hari. Di hari ke-16 keluar lagi sampai 21. Ini yang head yang mana, Bu? 1 sampai 14. Yang dianggap head, ini dianggap head semua. Termasuk masa berhentinya yang ada di sini. Walaupun sudah mandi, sudah sholat, sudah puasa di sini, puasa yang dilakukan di sini, semisal di hari Ramadan, bulan Ramadan, maka ini nggak sah, harus dikontrol. Karena ini dianggap head. Gitu. Nah, kenapa kok bisa dikatakan seperti ini? Yang diingat-ingat cuma 1. Karena di hari ke-15 tidak ada darah. Beda halnya kalau seperti ini, Bu. Beda halnya kalau karena terus darah ini gimana? Ini sudah bisa dipastikan istihadah. Kenapa? Karena sudah di luar 15. Beda halnya kalau gini, 1 sampai 9 darah keluar. Setelah itu 10 sampai 17 darah lemah. Nah ini nanti beda lagi. Ini yang dianggap head yang mana? Dilihat dulu hari ke-15 ada darah enggak? Ada darah enggak, Bu? Ada. Kalau di hari ke-15 ada darah, oh berarti masuk ke bab istihadah. Istihadah terbagi menjadi 2. Pertama, dia mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Oh kalau dia bisa membedakan warna darah. Oh saya 1 sampai 9 darah kuat. Setelah itu berubah lagi 10 sampai 17 berubah menjadi lemah. Maka kalau gitu memenuhi 4 syarat atau tidak? Syarat yang pertama, darah kuat tidak lebih dari tidak kurang dari 24 jam atau 1 hari 1 malam. Yang kedua, ini sudah tidak kurang ya, sudah 9 hari, berarti kan sudah lebih 1 hari. Yang kedua, darah kuat tidak lebih 15 hari, sudah terpenuhi. Syarat yang ketiga ini dipakai tidak. Syarat yang ketiga, darah lemah harus lebih dari 15 hari. Ini dipakai tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada darah lemah yang diapit 2 darah kuat yang sifatnya sama, dan darah kuat kedua juga ya ini sudah nggak ada. Darah kuat kedua harus lebih 15 hari. Ini nggak ada diapit. Maka syarat ketiga tidak perlu dipakai. Selanjutnya syarat yang keempat, darah lemah keluar terus menerus, sudah terus menerus, nggak terputus-putus. Kuat lemah, tidak terputus-putus. Nah, ketika memenuhi syarat ini berarti dia mumayyizah. Kalau mumayyizah gimana? Mumayyizah darah kuat dianggap haid, darah lemah dianggap istihadah. Kenapa kok bisa beda? Bedanya cuma di sini, Bu. Karena ini di hari ke-15 ada darah. Jadi sholat yang ditinggalkan di sini harus diqadha. Nah, sholat yang ditinggalkan di sini tidak perlu diqadha. Kenapa? Karena orang istihadah wajib sholat, beda dengan orang haid. Tuh, ini paham? Ini
Ini masih pelajaran kemarin loh ya, ini belum nambah lagi, saya masih ngulang. Kalau ini masih ingat saya tambah. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya tentang masalah haid, maka yang ditanya pertama adalah dia bisa membedakan warna darah atau tidak. Yang kedua, sebelumnya sudah pernah haid atau belum. Misal umur 30 baru haid, kan siapa yang tahu? Itu kan harus ditanya. Terus ini bab selanjutnya tentang pertama kali haid dan tidak memenuhi syarat mumayyizah. Ini contohnya, ada seorang perempuan, seorang anak-anak, ya nggak harus anak-anak sih, baru pertama kali haid, umur 30 baru pertama kali haid, keluar darah sampai 19 atau 20 lah, 20 darah kuat, darah kuat semua, tidak ada perubahan warna darah. Berarti kan dia kalau seperti ini memenuhi syarat 4 syarat mumayyizah tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia cuma darah kuat kok. Karena tidak ada darah lemahnya di sini. Kalaupun ada darah lemah juga belum tentu memenuhi syarat, apalagi ini tidak ada darah lemahnya. Maka ketika dia baru pertama kali haid kok langsung mengalami seperti ini, maka yang dianggap haid yang mana? Hanya 1 hari 1 malam pertama. Cuma 24 jam ini. Misal haidnya jam 12 siang, maka hari 1 harinya 24 jamnya adalah di hari tanggal 2 jam 12 siang juga. Cuma ini yang dianggap haid. Selebihnya istihadah semua. Ini kalau pertama kali haid. Kita punya anak perempuan kok. Berdoa aja, berdoa nggak kejadian. Seandainya orang KB, ada orang KB. Ya. Nah, ibu itu kan punya suami ya KB kan. Nah, itu mengeluarkan darah terus itu. Ya. Biasanya itu kan masalah dari KB. Ya, Bu. Itu penyakit apa ya darah keluar dari alasan KB ya. Ini kalau tanya ini tua ini, tapi ya, tanya udah ngalamin. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Saya juga nggak sekali 2 kali ditanya seperti itu. Jadi Tiap hari ya, Pak. Ya enggak juga ya, Pak. Bukan penyakit. Jadi dalam fikih, maksudnya dalam pelajaran haid itu kita hanya hitung-hitungan, tidak bisa mengatakan bahwa ini darah penyakit, ini darah normal sehat, itu tidak bisa, karena ini cuma hitung-hitungan. Dalam fikih tidak bisa dikaitkan ke kedokteran, ke medis. Ya kalau misalkan soal karena KB kemudian mengeluarkan darah sampai 50 hari, misal keluar darah hari pertama sampai hari ke-50 keluar darah terus, ya walaupun enggak darah kuat terus ya, masuk terus kan enggak mungkin ya Bu.
tapi ya ada darah lemahnya di situ. Terus berarti kan kalau 1 sampai 50 di hari ke-15 kan ada darah. Atau 50 nggak ada berhentinya ya. Di hari ke-15 kan ada darah. Nah, ketika sampai di hari ke-15 ini dia harus dipastikan dulu perempuan ini masuknya ke mumayyizah apa? Ghairu. Kalau masuknya ke ghairu mumayyizah, ditanyain dulu masih ingat kebiasaannya atau tidak. Kalau ingat kebiasaannya berarti tinggal disamakan dengan kebiasaannya. Semisal kebiasaannya 6 hari haid, bersih 25 hari misal atau 24 hari ini bersih. Maka dari 50 itu tinggal dibagi-bagi. Berarti 1 sampai 6 setelah itu tambah 25 istihadah 1 sampai 6 seperti itu terus. Ketika misal sampai 100 hari atau berapa keluar darah terus, maka tinggal dipastikan dulu ghairu mumayyizah atau tidak. Ghairu mumayyizah atau mumayyizah. Kalau misal baru pertama kali kan langsung keluar 50 hari, ya tinggal 1 hari terus 15 hari berikutnya istihadah, karena yang diambil adalah minimal headnya minimal 1 hari, minimal masa suci adalah 15 hari. Maka ketika baru pertama kali kok mengalami langsung 50 hari, maka yang diambil adalah 1 hari pertama, 15 hari berikutnya, atau 1 hari, 15 hari berikutnya. Ya kalau kasusnya baru pertama kali tapi langsung seperti itu, karena yang diambil adalah karena dia belum punya kebiasaannya. Kalau misal 1 sampai 50 yang kan cuma 1 hari itu nggak bisa digituin Bu, karena setiap orang pasti punya siklus dalam 1 bulan itu, dan siklus itu tidak setiap orang sama. Ketika baru pertama kali ya yang siklusnya yang diambil adalah yang paling sedikit ketika mengalami kejadian seperti itu. Jadi itu Bu, nggak bisa dikatakan ini penyakit atau tidak. Secara hitung-hitungannya gimana tidak. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Ini kedua cuma sedikit. Ini nambah lagi. Kalau ada yang ditanyakan. Pak, mungkin di luar, misal ya Pak, Ya. keluarga kita ada yang meninggal dalam keadaan haid itu Pak. Iya. Terus cara mensucikannya apa, cukup mandi jenazah apa kita sucikan secara mandi haid dulu Pak? Cukup mandi jenazah. Karena mandi jenazah itu kan sama dengan mandi besar. Mandi ini bisa. Ya cukup 1 kali. Enggak terus mandinya 2 kali gitu enggak. Tapi ya neng, aku bukan orang yang bagaimana. Tapi yang meninggal itu Yang meninggal. Doanya itu 2 kali atau 1 kali? 1 kali. Maksudnya kita Biasanya Oh 1 kali niatnya, ya Pak. niatnya cukup menghilangkan. Hadas besar ya. Iya, menghilangkan apa ya? Istinja apa maksudnya? Menghilangkan hadas dari mayit, karena di antara hal yang menyebabkan mandi besar itu kan ada kalanya meninggal. Itu kan juga termasuk hal yang mewajibkan mandi. Ya, niatnya menghilangkan jenabah atau mandi besar. Niatnya adalah menghilangkan hadas besar. Berarti
nggak harus dua persyaratan gitu ya Pak? Oh enggak, tidak harus Pakai dua cuma kali. satu kali weh. Iya. Iya. Berarti kok wah Sama seperti Tanya weh biar paham. sama seperti mohon maaf misal mohon maaf ya Bu, misal berhubungan badan sama suami 2 kali, ya mandinya cuma 1 kali, enggak harus mandinya 2 kali. Sama seperti itu. Sampai ngeceni. Oh, semisal yang itu Pak, semisal kita yang halangan, terus Kita orang tua mandiin. kita meninggal, boleh nggak Pak kita ikut Mandiin. mandikan, mengapa nih kayak gitu Pak? Nikah. Kalau seingat saya ya Bu, seingat saya, tapi nanti tetap saya carikan dulu. Seingat saya syarat orang memandikan itu nggak ada syarat seperti itu. Boleh. Seingat saya nggak ada syarat. Tapi Kan nanti orang saya datang carikan. kan nggak mampu, soalnya anakku mati kebiur banget ngeles. Kayak dewe, koyoke lho. Oh iya. Kan maksudnya setelah mandi kan baru diwuduin kan mandi itu apa Enggak, yang di Mandi. sik baru dia, Diwudukan dulu. wuduin sik baru dia. Mandi Biar jusik biar mandi ya sama. terus rampung pakai diwudu Enggak. saya kira Indonesia Mbak. Diwudoni dikit kan diwudoni dhisik. Selama masih ada mahramnya gitu aja. Selama masih mahram yang memandikan atau suaminya atau istrinya. Pak tanya, kalau mandi haid atau mandi jinabat itu wudu dulu itu diwajibkan atau sunat? Sunnah. Sunat. jadi nggak diwajibkan Enggak. Beda dengan orang apa ya, kecuali kalau posisinya adalah posisi lagi haid. Kalau lagi haid ya jelas nggak boleh wudu, tapi kalau namanya mandi besar kan berarti darahnya sudah berhenti. Kalau darahnya sudah berhenti maka sunnah wudu terlebih dahulu, karena tidak ada hal yang menyebabkan wudu itu batal lagi. Kalau orang kata dia tahu darahnya keluar, yang jelas wudunya batal lagi, kok dia tetap wudu. Nah, ini yang Tapi batal. habis apa itu mandi wajib wudu lagi kan? Atau wudu pertama kali waktu mau mandi aja? Oh, mau sholat, kalau mau sholat Enggak. Iya pokoknya Setelah mandi mau mandi kan udah Iya, wudu. anjuran. Iya. Wudu dulu, tapi setelah mandi wajib wudu apa? lagi enggak? Kalau mau sholat atau enggak itu wudu lagi apa enggak? saya enggak semenjak perlu, semenjak bahkan bulan tanpa wudu Bu. Jadi ada kaidah fikih, ketika yang besar sudah dilakukan maka yang kecil ikut. Walaupun sebelum mandi besar pun tidak wudu, walaupun sebelum mandi besar nggak wudu, cuma mandi besar, asalkan dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Setelah mandi besar dia langsung sholat tidak apa-apa, Tapi kalau mandi kan karena dia sudah mandi besar, Iya. dia sudah hadas besarnya hilang. Nah, hanya itu tadi. Kalau dia ketika mandi besar tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan wudu, kan, langsung sholat. Rafael Yoga ketemu lima berarti ya oleh ya. Kan oleh berarti ke depannya kan. Saya lanjutkan ya Bu. Kadang. Pak, satu lagi katanya Pak, Gimana? kalau halangan ke makam boleh nggak Pak, kayak misal pengajian kita datang gitu loh Pak. Nggak ada halangan kalau Ada larangan tapi jarang. nggak ada larangan gitu, nggak ada, tapi larangannya itu sebenarnya gimana ya, saya nggak usah ngomong ini ya. Sebenarnya ada larangan perempuan yang sudah bersuami ataupun belum ketika keluar rumah berziarah tanpa izin suaminya. Itu yang pertama. Karena memang ada larangan perempuan ngiring jenazah itu kan nggak boleh. Ngiring jenazah itu nggak boleh, alasannya karena itu tadi. Karena ada kemungkinan
timbul fitnah, ada kemungkinan timbul fitnah. Keluarga, Pak. Keluarga Kalau keluarga, tapi kalau dalam masalah ziarah, ini nggak ada masalah tentang head atau tidaknya, itu nggak ada, nggak masalah selama yang dibaca di sana bukan Quran, nggak apa-apa. Selama yang dibaca bukan Quran nggak masalah. itu biasa ya. Ada, maksudnya itu kan Pak, kalau nganter itu kan kalau waktu mayatnya pergi Berangkat. ikut karena keluarga. Misalnya keluarga kan ngantar sampai ke mat. Karena yang ditakutkan itu fitnah di jalannya, Bu. Fitnah di jalan itu. Karena fitnah dalam bab fikih itu agak Enggak boleh ya. Iya. Kecuali kalau itu ya, kecuali kalau perempuan yang sudah tua dan ketika laki-laki melihat dia itu enggak gitu enggak masalah. Karena sebenarnya dalam bab sholat id pun juga seperti itu. Itu tergantung niatnya Pak. Dalam bab sholat id. Iya karena niatnya Ngapa ning makam? makanya itu masih muda gitu toh. Iya. Pandangan mata kan, itu muda cantik. Misalnya kan ini dari mata loh. Pikiran Enggak itu dari laki-lakinya maksudnya. dia tahu. Enggak ada. Laki-laki kan muda, dia perempuan kan muda. Kalau matanya lihat di mereka gitu kan. Iya. Oh batal. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh gitu. Walaupun kita pergi dengan suami. Oh, kalau sama suami enggak masalah. Enggak masalah. Harus boleh. Kalau sama suami. Kalau sendiri loh. Dewean gadis Sendiri Ini enggak. gak gue intinya nek. Kalau sama suami kan berarti suami memang benar-benar tidak mengizinkan. Belak sudah dibujuk tuh, kayak semua ini. Lanjut kan Pak. Ini nanti enggak selesai ya. Selanjutnya tentang mu'tadah, orang yang kebiasaan sudah punya kebiasaan haid sebelumnya, tapi baru sebelumnya sudah punya kebiasaan haid dan dia memenuhi syarat mumayyizah, maka ketika seperti ini kebiasaan bulan sebelumnya tidak terpakai. Contohnya ya, baru sebelumnya sudah pernah haid, sudah punya kebiasaan haid, misal seperti ini, kebiasaan bulan sebelumnya 6 hari, 25 hari suci. Terus di sini satu, misal keluar darah kuat 1 sampai 8 ini darah kuat, terus 9 sampai 18 ini darah lemah. Ketika seperti ini memenuhi syarat tidak, Bu? Memenuhi syarat mumayyizah tidak? Darah kuat tidak lebih 24 jam. Darah kuat lebih 24 jam sudah terpenuhi. Yang kedua, darah tidak lebih 15 hari. Syarat ketiga tidak dipakai ya, karena tidak diambil. Yang keempat, darah lemah keluar terus menerus, berarti dia memenuhi syarat mumayyizah. Ketika memenuhi syarat mumayyizah, maka darah kuat dianggap haid, darah lemah istihadah. Kebiasaannya gimana ini? Dia tidak terpakai. Kebiasaannya tidak terpakai karena dia mumayyizah. Ini sudah selesai. Babnya cuma sedikit ini, Bu. Belum itu. Terus saya lanjutkan lagi.
masih ada 3 bab. 1, 2, 3, 4, 4. Empat bab, Mbak. Masih ada 4 bab. 4 pertemuan. Lebih pada berat. Awas ya. Ini aja dulu, ada yang ditanyakan nggak Bu? Ini bab berikutnya agak belum terlalu bobot. Nanti yang agak bobot itu bab ke-3 terakhir itu agak berbobot, agak susah. Dan saya kan mau nggak ada, saya lanjutkan. Kalau nggak ada, Ada di TKI orang ngerti. Datang ke buku. atau bingung mau ya tanya yang mana nggak tahu. Kayak ini kayak terapi kayak iso tapi nanti tekoni buku. Nanti terapi kayak ya mudah. PT kan enggak bapak. Selanjutnya muqtada ghairu mumayyizah. Nah, kalau orang yang baru pertama kali haid itu kan cuman muqtada, cuman ghairu mumayyizah. Kalau orang yang sudah pernah haid sebelum-sebelumnya itu ada tambahannya ghairu mumayyizah. Ini nanti dibagi jadi tiga. Pertama, ingat kebiasaannya dalam segi waktu dan jumlahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kebiasaannya tapi hanya segi jumlahnya tapi waktunya lupa. Yang kedua, cuman ingat waktunya tapi jumlahnya lupa. Itu yang ketiga. Nah, ini nanti yang agak sulit. Nah, yang terakhir lupa semuanya. Yang terakhir kebiasaannya lupa semuanya. Ini berarti terbagi menjadi 4 Bu. Berarti terbagi menjadi 4. Yang pertama, ingat kebiasaannya semuanya dari segi jumlah dan waktunya ingat. Yang kedua, ingat waktu tapi lupa jumlah. Yang ketiga, ingat jumlahnya tapi lupa waktunya kapan. Yang keempat, lupa semuanya. Yang lupa semuanya yang setiap sholat dia harus mandi besar terus. Iya benar. Yang mau sholat harus mandi besar. Yang lupa semuanya. Nah, wanita yang pernah haid dan suci kemudian dia mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam dalam satu sifat, artinya warnanya sama misal, atau beberapa sifat, ada darah kuat dan ada yang lemah tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz, dan dia ingat kebiasaan haid dan sucinya, mulainya kapan ingat dan kapan sucinya juga ingat, serta jumlahnya juga ingat haid dan sucinya. Maka ketika dia ingat semua kebiasaan bulan-bulan sebelumnya, maka konsekuensinya ada beberapa hal di sini. Di antaranya ketika kebiasaannya berurutan, beraturan, maksudnya dari bulan-bulan sebelumnya haidnya 6 hari, terus sucinya 24 terus. Nah, itu namanya teratur. Pokoknya sama terus bulan-bulan sebelumnya. Ada kalanya yang enggak beraturan. Kadang haidnya 7 hari suci 23, kadang haidnya 6 hari suci 24. Pokoknya acak-acakan. Nah, ini nanti kebiasaan yang dipakai gimana? Ini nanti ada babnya sendiri. Ketika
kebiasaannya sama semua, maka tinggal disamakan kebiasaannya. Berarti yang dibahas sudah ya, ini sudah paham ya Bu yang tadi ya. Nah kalau kebiasaannya campur-campur, misal head bulan sebelum head bulan siklus pertama, misal siklus pertama, pada bulan pertama dia mengalami head 20, mengalami head 5 hari, terus sucinya 5 hari head 25 suci, misal di bulan kedua 6 hari head 24 suci, pada bulan ketiga 7 hari haid 23 suci, misal pada bulan keempat 5 hari lagi 6 7 25 24 23 head. Kalau seperti ini kan berarti beraturan, ini headnya acak-acakan tapi beraturan, acak-acakan tapi beraturan cuma 5 6 7 5 6 7 25 24 23 25 24 23. Ini kan berarti acak-acakan 5 6 7 tapi berulang 2 kali. Maka ketika di bulan, ini kan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat 5 6. Ketika bulan ketujuh, ketika di bulan ketujuh dia mengeluarkan darah 1 sampai 20, darahnya darah kuat semua, maka sudah bisa dipastikan dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti gue bisa. Nah, bisa ketika dia ingat kebiasaan bulan sebelumnya dan kebiasaan bulan sebelumnya seperti ini, maka tinggal disamakan sama siklusnya Ibu. Ini kan, dan syaratnya adalah sudah berulang 2 kali. Syaratnya harus berulang 2 kali. 5 6 7 5 6 7. Maka bulan ke-7 berarti dari sini yang dianggap head berapa hari Bu? 5 6 7 5 6 7 berarti berapa? 5. Berarti di sini yang dianggap head cuma 1 sampai 5. Ini head, selebihnya siapa? Ini kalau acak-acakannya beraturan. Paham Bu di sini Bu? 5 6 7 semisal di bulan ini 5 hari, terus suci 25. Semisal mengalami head di bulan ke-8, mengalami istihadah seperti ini di bulan ke-8, 1 sampai 20 keluar darah sifatnya sama semua. Maka ketika bulan 8 dia mengalami seperti ini, maka yang dianggap head menyesuaikan kebiasaan sebelumnya gimana caranya? Tinggal disamakan dengan siklusnya 5 6 7 5 6 7 5. Maka bulan ke-8 ini dia mengalami seperti ini, headnya berapa? 6. 1 sampai 6. Paham? Tapi syaratnya sudah berulang 2 kali. Misal 5 6 5 6.
itu berarti sudah berulang 2 kali. Kalau 3 contohnya seperti ini. Ini kalau 3 acak-acakannya sampai 3 bulan. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Kalau acak-acakannya cuma 2 bulan berarti misal keluar 5, 6, 5, 6. Itu sudah berulang 2 kali. Tapi kalau misal 5, 6, 7 bulan keempat 7, 6, 7, maka ini enggak semua, tidak beraturan dan memang tidak berulang 2 kali. Ketika kejadian seperti ini gimana? Yang dianggap haid adalah disamakan dengan kebiasaan bulan yang terakhir. Ketika seperti ini, ketika acak-acakan dan tidak berulang. Berarti bulan sebelumnya, bulan kemarin berapa? 7 ya, berarti 7. Paham? Ada yang ditanyakan, Bu? Masalahnya kalau tidak ingat. Nah, ini nanti bab Nggak ditulis, nggak selanjutnya. kalender orang ditanda. Sekali lupa jarak. Orang kan gede ya kata tanda. Ini yang mau diselesaikan sekarang, Bu. Sekali lagi. Sekali lagi kayaknya berat ini. Sekali lagi Pak. Besok bab berat, besok bab berat. Saat kedua pertemuan enggak apa-apa Pak. Sebenarnya paham. Ini soalnya ini masih istihadah fil haid. Istihadah ketika haid. Ada nanti istihadah ketika nifas. Ada 3 bab lagi istihadah ketika nifas. Ini istihadah ketika haid aja masih kurang 3 bab lagi. Istihadah ketika haid. Istihadah ketika nifas ada 3 bab lagi. 2, 3, 4, 6 istihadah ketika nifas ada 6 bab. Kalau nak nifas sudah apa? Ya udah kalau dibahas. Mbak Nani ini kondisi. Aku hilang di kampus. Jam 3. Jam 3 10 menit. Baru jam 3. Lanjut Pak. Lanjut, Bu. Ini gampang ya kalau kebiasaannya seperti ini. Asal punya catatannya gampang. Tapi kalau nggak punya catatannya ya tinggal disamakan bulan sebelumnya. Satu termometer. Bab selanjutnya tentang muqtadah atau orang yang muqtadah ghairu mumayyiz. Orang yang punya kebiasaan, orang yang sebelumnya sudah pernah haid tapi tidak memenuhi syarat mumayyizah, syarat tamyiz, dan dia lupa kebiasaannya. Ini bab ke-5. Lupa semua. Ini ada tambahan kayaknya.
Lanjut bab selanjutnya. Mu'tadah orang yang berbiasa sudah pernah haid sebelum-sebelumnya tapi tidak memenuhi syarat dan dia lupa kebiasaannya lupa semua, dari jumlahnya juga lupa, dari pokoknya lupa semuanya. Kebiasaan bulan kemarin gimana Bu? Lalu ini nanti konsekuensinya hukumnya dia wajib berhati-hati dengan tetap melakukan sholat, puasa, tawaf, dan mandi, dan dia diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf berdiam diri di masjid, dan boleh untuk dicerai. Maksudnya orang yang haid itu kan tidak boleh dicerai bukan tidak boleh, haram bagi suami mencerai istrinya yang lagi haid. Tapi ketika perempuan yang lupa kebiasaan haidnya, misal secara keluar darah selama 30 hari terus menerus, terus di hari ke-15 itu kan sudah bisa dipastikan dia istihadah yang mana ketika di hari ke-15. Nah ternyata di hari ke-15 dia ditanya juga lupa kebiasaan bulan-bulan sebelumnya. Nah ketika sudah masuk ke bulan berikutnya kok darahnya masih keluar terus, maka perempuan ini tadi tetap wajib berhati-hati, karena dia misal keluar darah selama 40 hari atau 60 hari lah, keluar darah selama 60 hari. Ini keluar darah terus. Kalau 60 hari kan berarti di hari ke-15 ada darah. Nah dia ditanya, loh kamu bisa membedakan warna darah? Enggak bisa. Oh ya wes, saiki ingat kebiasaan bulan sebelumnya enggak? Lupa juga. Nah kalau kasusnya seperti ini, maka perempuan yang mengalami mengeluarkan darah seperti ini darah 60 hari darah ini, perempuan yang seperti ini tidak bisa dipastikan haidnya yang mana. Maka dia setiap kali mau sholat, nanti di belakang ada dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid, seperti berhubungan suami istri. Jadi selama 60 hari ini dia tidak boleh berhubungan suami istri karena tidak bisa dipastikan mana haidnya. Tidak bisa dipastikan mana haidnya. Kebiasaan bulan sebelumnya lupa. Misal warna darahnya sama semua, itu tidak bisa dipastikan. Nah, menyentuh atau membaca Al-Quran dan lewat atau berdiam diri di masjid. Tapi yang tidak boleh etika, dia diperbolehkan, mungkin salah ketik ini Bu, tidak diperbolehkan berhubungan suami istri, menyentuh atau membawa atau membaca Al-Quran, lewat atau berdiam diri di masjid. Tata cara bersucinya adalah 1. Bila dia sama sekali tidak ingat berhentinya haid yang pernah dia alami, maka dia wajib mandi setiap akan melakukan ibadah fardu yang mensyaratkan harus suci setelah masuknya waktu, dan dia tidak wajib untuk bergegas melaksanakan sholat setelah mandi tersebut. Ketika dia lupa sama sekali, lupa memang tidak ada yang ingat dari kebiasaan haidnya, maka perempuan ini setiap kali mau sholat dia harus mandi besar. Setiap kali mau sholat dia harus mandi besar. Kedua, bila dia ingat waktu berhentinya haid yang pernah dia alami, semisal dia ingat kalau haidnya berhenti setelah terbenamnya matahari, maka setiap hari setelah terbenamnya matahari dia wajib mandi, dan untuk yang lainnya cukup wudu. Kenapa? Dia
kebiasaan haid bulan sebelumnya masih ada ingatnya sedikit-sedikit. Oh, bulan-bulan sebelumnya biasanya saya haidnya berhenti di waktu maghrib, maka dia mandinya cukup di setiap maghrib, setiap hari ketika darahnya masih keluar, karena dia tidak bisa dikatakan istihadah ataupun haid. Orang ini nggak bisa dipastikan seperti itu, nggak jelas. Kebiasaannya lupa, tapi kalau masih ingat sedikit-sedikit, oh bulan-bulan sebelumnya haidnya saya biasanya berhenti di waktu maghrib, maka setiap maghrib dia harus mandi besar. Setiap maghrib. Kalau bulan sebelumnya kayaknya haidnya berhentinya jam 12 siang, maka mandinya cukup setiap hari jam 12 siang. Waktu asar, waktu maghribnya gimana? Cukup wudhu, karena dia masih ada ingatnya sedikit-sedikit. Nah, seandainya orang ini mengalami istihadah selama berbulan-bulan tidak kunjung berhenti, termasuk saat bulan Ramadan, maka cara puasa Ramadannya adalah sebagai berikut. Puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, puasa dulu penuh 30 hari. Kemudian ditambah lagi puasa 30 hari lagi. Jadi dia puasanya 2 bulan. Kenapa kok seperti itu? Selama 1 sampai 30. Terus ditambah lagi hari ke-31 sampai 60. Karena dengan puasa tersebut dapat diantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Semisal bisa jadi sebenarnya haidnya adalah 15 hari 15 malam. Bisa jadi 15 hari 15 malam, karena dalam 30 hari itu haid yang paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Nah, ketika dia puasa Ramadannya dia lakukan selama 60 hari di bulan Ramadan, misal Ramadannya cuma 29 atau 30, kemudian ditambah 30 hari lagi. Ini ada kalanya 1 sampai 30 atau 1 sampai 29. Kemudian ditambah 30 hari lagi. Ditambah 30 hari. Karena semisal dia mengeluarkan darah selama berbulan-bulan, misal sampai 90 hari, keluar darah terus tidak ada perubahan warna darah, dan di dalam 90 hari ini ada di bulan Ramadan, maka dia di dalam bulan Ramadan ini, yang dalam 90 hari ini, dia harus puasa Ramadan secara penuh. Dia harus puasa Ramadan secara penuh, dan dia juga harus menambah 30 hari lagi, ditambah puasa Ramadan 30 hari lagi. Karena untuk mengantisipasi, siapa tahu haidnya adalah 15 hari. Kalau misalnya haidnya cuma 10 hari kan berarti sudah lebih kan kodoknya. Ini ibaratnya ini cuma kodok puasa. Kodok puasa karena dari 1 sampai 30 ini kita tidak tahu mana haidnya, maka harus ditambah 30 hari lagi. 30 hari ini untuk antisipasi, misal dari 1 sampai 30 Ramadan ini yang sah, atau dalam artian yang haid itu cuma 1 sampai 15 hari, cuma 15 hari 1 sampai 30.
Makanya untuk antisipasi lagi bulan berikutnya kan dari 30 ini juga tidak bisa dipastikan mana yang sah, yang head. Makanya ini ditambah 30 hari lagi. Makanya ini diambil kemungkinan yang terkecil. Paling sedikit dari 60 hari ini, dari 60 hari dia berpuasa, kemungkinan sah yang paling sedikit itu cuma 30. Kenapa? Karena dari 60 hari pasti ada headnya, paling sedikit adalah paling banyak adalah 15 hari. Makanya antisipasinya adalah puasa 60 hari. Itu yang menggantikannya caranya harus terus menerus apa bisa di apa belum Harus terus menerus Bu. Setelah Ramadan. Ramadan Iya, langsung. cuma jeda 1 hari Iya, saat jeda Idul Fitri. itu aja, jeda apa? Idul Fitri. Tidak Idul Fitri. Karena untuk antisipasi mengkodok puasanya. Nggak boleh jeda 1 bulan atau apa gitu. Nggak bisa. harus wajibnya gitu ya Pak. Iya. Karena ini ibaratnya ini apa ya? Dendanya lah. Maksudnya kebiasaannya sampai lupa gitu. Resikonya, akibatnya. Dendanya Dari sini ada yang ditanyakan Bu. Oh, di sini ada hitung-hitungannya Bu. Saya salah jelasin. Ini kalau Ramadannya 29. Kalau Ramadannya 29 hari, maka dari 29 ini puasa yang sah kemungkinan cuma ada 13 hari. Karena diambil yang paling sedikit Bu. Karena diambil yang paling sedikit. Bukan 16 hari. Maksudnya 16 hari itu gimana? 1 hari head, 15 hari suci. Diambil yang paling sedikit. Kemudian puasa lagi 30 hari. Dari 30 hari dikurang 16 hari. Ini dijumlah. 29 kurangi 16 masih 13. 30 kurangi 16 masih 14. Berarti dari puasa 2 bulan ini yang sah cuma 27. Ini kalau Ramadannya 29. Kalau Ramadannya 30 hari berarti ada 28. Berarti dia masih punya hutang. Kalau Ramadannya 29 berarti dia masih punya hutang puasa 3 hari. Kalau Ramadannya 30 hari berarti hutang puasanya masih 2 hari. Nah, cara mengkodok ini caranya masih nambah puasa lagi. Yaitu caranya untuk mengkodok 2 hari atau 2 hari. Kalau mengkodok 2 hari ini caranya puasa 6 hari dengan cara kalau yang dikodok 3 hari. Yang pertama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut 1 sampai 3. Ini puasa terus menerus. Kemudian lalu tidak puasa selama 12 hari berturut-turut, kemudian puasa lagi. Ini berarti 4 sampai 12 hari berikutnya. 12 hari berikutnya berapa Bu? 16 ya? 16 ya Bu? 1 sampai 3. Nah ini tidak berpuasa. Kemudian ditambah lagi 3 hari berturut-turut lagi. 16
17 sampai 19. Ini puasa lagi. Kenapa kok seperti ini? Nah, ini yang diambil adalah hari ke-15 ini tidak diikutkan. Hari ke-15 ini tidak diikutkan dan ditambah 1 hari berikutnya. Karena ketika dia puasa di sini, ada kemungkinan besar puasanya tidak sah ketika dilakukan di sini. Karena seandainya awal haid terjadi pada puasa pertama, maka haidnya akan berakhir pada puasa keempat, sehingga puasa kelima dan keenam dihukumi sah. Ini 1 sampai 3, ini dianggapnya 4, 5, 6. Seandainya awal haid ini cuma perkiraan karena dia nggak tahu kebiasaannya. Kalau seandainya awal haidnya itu terjadi pada puasa yang pertama, maka haidnya akan berakhir pada puasa yang keempat. Kalau haidnya ada di sini, berarti kan haidnya akan berakhir paling lama adalah puasa keempat, 1 sampai ini, sampai 16. Karena minimal masa suci adalah 15 hari. Kalau haidnya ada di sini, ada di hari pertama, berarti 1 sampai 16 hari ini. Nah, kalau dia nambah 3 hari lagi, oh berarti ini sah, karena perkiraannya adalah ketika dia nambah 3 hari ini, terus ditambah 3 hari lagi di sini, kalau kemungkinan haidnya ada di hari pertama, maka paling lamanya haid akan berhenti di hari ke-16. Berarti kan puasa yang di sini tidak sah, tapi masih ada gantinya di sini. Masih ada gantinya. Ini berarti masih sah. Kalau semisal sehingga puasa kelima dan keenam masih sah, oh berarti di sini. Sehingga puasa yang kelima dan keenam ini masih sah. Karena jarak antara puasa ke-1 dan ke-4 sudah lebih dari kemungkinan paling lamanya haid. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan jika seandainya awal haid terjadi pada puasa kedua, kalau awal haid terjadi di puasa kedua sini, maka haidnya akan berhenti. Kemungkinan paling lama adalah di puasa ke-17 atau puasa ke-18, puasa ke-5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh ya, 17 ya. Ya sampai sini. Nah, berarti masih ada kemungkinan ini sah, 56 masih sah. Makanya harus ada jarak 12 hari. Di antara alasannya karena seperti ini. Kalau semisal headnya di hari ketiga, berarti 1 sampai 18. Berarti 1, 2, 6 masih sah. Dari saya Bu. Intinya kalau dia baru pertama kali haid, baru pertama kali haid, ketika dia lupa kebiasaan bulan sebelumnya dan bertepatan di bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa ditambah puasa Ramadan ditambah 30 hari, ditambah 30 hari lagi. Karena
ketika dijumlah puasa yang pertama, puasa Ramadan di bulan pertama, ini kemungkinan yang sah itu cuma 13 hari. Kenapa? Karena dipotong dari ini. Dan yang 30 kemungkinan sahnya cuma 14. Berarti cuma 27 atau 28. Ini kalau 30 hari. Masih ada hutang 2 atau 3 puasa lagi. Cara mengkodoknya gimana? Seperti ini, nambah 3 hari lagi, kemudian 3 puasa 12 hari, terus ditambah puasa lagi 3 hari. Itu lanjut atau boleh jeda waktu? Ini Iya. lanjut Bu. Setelah puasa Kalau jedanya masih nggak terlalu lama nggak masalah. setelah ke 60 itu lanjut ke puasa yang 1, 2, 3 itu Pak. Oh nggak harus. Boleh jeda bulan. Iya. Orang atau Eh. sudah Ini harus nggak boleh ada jeda Bu, karena kalau misal jedanya terlalu lama, kalau jedanya terlalu lama ini nanti karena Berarti lanjut langsung aja Iya. dulu ya waktumu lho Randu. karena dia sudah nggak tahu mana headnya mana istihadahnya, dia nggak tahu. Kalau dikasih jeda takutnya nanti malah Ya lupa. ada yang acak-acakan. Headnya kan nggak tahu yang mana. puasa prestasi. Sekarang Rabu lewat. Ada yang ditanyakan Bu? Amanah saya Bu, besok saya ulangi lagi. Kendangnya tasih anu. Nggak mau coba motor rumah ini. Sedikit mau motor bebas. Dan ditanyakan lagi Bu? Tanya apa enggak itu ditunggu Pak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Nanti kita pelajaran kadang istihadah niku wajib nggih kangge yang setri. Iya. Wajib paham. Nak sing jarak memang mboten purun mangkat karwane nak gak ngerti gen dosa ngoten pripun. Tiap boten ngerti hukumnya pripun ngoten. mempelajarinya itu sudah wajib. Oh, berarti nak jarak mboten mangkat mboten metos ngono. Ya nggak bisa karena memang sudah kewajiban dia seperti sholat Bu. Jarak lah aku tak gak usah sholat lah. Mau ngaku gak ngerti caranya sholat kok. Padahal sudah banyak orang yang tahu caranya sholat, tapi dia nggak mau. Sama seperti yang ini, sudah menjadi kewajiban dia untuk belajar. Ketika nggak belajar ya sama seperti meninggalkan sholat. Terus nek sing belajar berapa bener Heeh. Belajar kan enggak paham tapi ya. Nanti paham. Kewajiban nggih tampolan nggih sementing. Ya nanti paham sendiri. Seenggaknya kan pun ngapain sholat ngoten nggih Pak nggih. Walaupun di perjalanannya jadi purna. Puasa kan mboten kan mboten paham. Kalau kita masih mau tanya ke orang yang lebih paham, misal kejadian Jadi nomor mau tanya mau melaksanakan tapi biarpun nggak sempurna nggak apa-apa. Iya iya. Sama siapa jadi yang penting itu ketika kejadian ada suatu kejadian head, kita tahu. Kalau nggak tahu masih mau tanya. ya kan rumah dengan milik buku. Buku buku kayak. Mudah-mudahan ya. Nah itu Bu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah.
Nek wis mudeng ya kesane ditangkep-tangkep le. Tilik-tilik bukune sing Jalan nomor WA, Pak. dan nomor WA malah Jurusan. Anaknya Biasanya mengesan ketemu aku dua jadi WA-ne murid yo rasa. Mungkin kan Bu Siti. Mbak Siti ae. Waalaikumsalam.